Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengklaim banyak kebijakan dan terobosan dikeluarkan anak buahnya di masa pemerintahan yang baru berjalan lebih dari 5 bulan ini. Namun kebijakan dan terobosan itu tidak disampaikan secara sempurna kepada rakyat. Lantas benarkah ada sejumlah menteri yang kurang komunikasi sehingga Presiden menyinggungnya di sidang paripurna Kabinet Merah Putih kemarin sore? Kita akan membahasnya bersama Profesor Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari LSPR. Selamat sore, Prof. Lely. Selamat sore, Mas Oho. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Prof, jadi apa sebetulnya yang ingin disinggung oleh Pak Prabowo terhadap para menterinya? Ya, pertama saya setuju sekaligus setuja nih sama Pak Prabowo 1000% tentang pernyataan beliau bahwa banyak sekali program yang sebenarnya sudah digagas, bahkan mungkin sudah separuh dilakukan, tapi kurang terpublikasikan ke masyarakat. Jadi memang persoalannya adalah pada komunikasi. Tapi bukan juga kita ingin mengatakan komunikasi itu adalah panacea untuk menyelesaikan semua persoalan. Jadi bukan panacea. Namun dengan komunikasi itu semua persoalan sebenarnya bisa diberitakan. Nah, makanya saya bilang kenapa sejak awal ketika dibentuk tim komunikasi, kantor komunikasi kepresidenan yang jumlahnya ada 50 orang itu, saya pikir mereka dibagi peran masing-masing nih. Misalnya untuk memberi sinyal kepada kementerian tertentu yang programnya sudah jalan atau bombastis lah. Dan itu mencerminkan kebijakan Pak Prabowo tentang rakyat. Nah, sehingga rakyat menyambut dengan gembira makan siang gratis, bukan hanya makan bergizi gratis ya, tapi banyak persoalan lain yang Pak Prabowo nyatakan sendiri yang nyatanya memang tidak didengar oleh rakyat. Yang viral adalah yang jelek-jeleknya aja, termasuk terakhir kemarin dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sendiri. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi menurut saya. Artinya mereka-mereka yang berada di sekeliling Pak Prabowo itu baik yang ada di kementerian, wakil menteri, staf khusus juga perlu terlibat untuk bisa mengelola pesan komunikasi politik yang harus seperti apa mereka sampaikan. Sehingga dalam komunikasi politik itu kan setiap komunikasi itu sebenarnya mereka tidak perlu menerjemahkannya, tapi penerima pesan lah yang menerjemahkan pesan itu seperti apa. Dan itu harus tersampaikan dengan baik ke penerima pesan. Dengan baik, sehingga mereka yang menerjemahkan. Lah kalau pesannya tidak tersampaikan dengan baik, maka kita bisa membaca nih sebenarnya tim komunikasi kepresidenan itu benarkah bisa memiliki kemampuan untuk mengelola pesan-pesan komunikasi politik seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Prof, jadi strategi dan komunikasi seperti apa yang sebetulnya seharusnya disampaikan oleh para pembantu presiden ini supaya semua programnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat? Saya ingin menggarisbawahi ada 4 sebenarnya strateginya. Yang pertama itu adalah pengetahuan situasional. Nah, ini seperti yang pernah dikemukakan oleh Dan O'Hare ya, itu udah tahu semua kita. Pengetahuan situasional itu jadi tiap kementerian, baik menterinya sendiri, wakil menteri, staf khusus termasuk yang ada di dalamnya, jadi bukan staf khusus yang makan gaji buta doang ya, tapi benar-benar bekerja untuk menterinya. Apa program menteri ini yang perlu dia publikasikan ke masyarakat? Dia bisa bermain lewat media sosial, dia digaji untuk itu toh, tidak perlu meminta anggaran lagi untuk sekedar mempublikasikan kegiatan menterinya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu yang ternyata memang mendapat apresiasi dari presiden misalnya. Ini kan tidak dilakukan misalnya, maka ini salah satu poin yang menunjukkan bahwa pengetahuan situasional itu masih kurang diserap oleh kalangan yang ada di jajaran kementerian, termasuk di lingkungan istana barangkali. Yang kedua adalah penentuan tujuan. Nah, tujuan dari kegiatan semua yang dilakukan adalah cita-cita, adalah program presiden, bukan program menteri. Kan tidak ada program menteri yang ada program presiden, termasuk tidak ada program wakil presiden. Nah, kalau penentuan tujuannya sudah jelas, mereka harus bisa membaca arah nih. Jadi pesan Pak Prabowo ini juga pasti punya arti. Nah, Pak Prabowo halus, punya arah, sentilannya halus gitu kan. Kita tidak membayangkan kalau Pak Prabowo sambil marah ngomongnya. Pasti semua langsung berteriak kan, ini kamu kenapa nggak langsung di ini, Pak Prabowo marahin kami misalnya. Tapi yang terjadi kan berbeda. Nah, menurut saya pesan yang pelan, yang halus itu sebenarnya jauh lebih harus dilakukan, harus lebih bermakna bagi penerima pesan. Penerima pesannya adalah jajarannya kan, gitu. Yang ketiga adalah manajemen kejemasan. Nah, termasuk yang keempat nih kompetensi komunikasi. Jadi tiap kementerian, termasuk di presiden itu sendiri, harus menempatkan orang-orangnya yang bisa mengkomunikasikan sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan berbicara masalah pendidikan, tapi yang ngomong orang yang tidak memiliki keahlian di bidang pendidikan. Baik, Prof, tapi apa yang disampaikan Pak Prabowo ini terhadap menterinya ini ditunjukkan ke menteri tertentu atau kepada seluruh menteri di dalam kabinet yang menurut Realitasnya sebenarnya kepada seluruh menteri, tapi tentu ada tujuannya kepada menteri-menteri tertentu yang programnya sudah berjalan, tapi ternyata tidak diapresiasi masyarakat.
yang justru program-program yang negatif yang diapresiasi. Intinya seperti Bukankah memang saat ini juga Presiden ini punya tim komunikasi yang lengkap Nah, yang itu. seharusnya bisa memaparkan apa yang menjadi tujuan dan program dari para menteri Iya, tadi saya kan? khawatirnya, makanya saya bilang sebenarnya di kantor komunikasi Presiden termasuk tim-timnya itu tidak punya akses langsung kepada Pak Presiden. Beda dengan dulu ketika Pak Jokowi baru naik menjadi presiden, kan dia punya juru bicara presiden yang kemudian bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, kalau orang sebanyak gini, kalau misalnya diberi peran masing-masing, kamu bagian ke kementerian ini, kamu bagian kementerian ini, semuanya dibagi secara jelas sehingga apapun yang perlu diinformasikan mereka nariknya langsung dari kementerian itu. Jadi jalurnya tidak perlu jalur birokrasi yang terlalu panjang sehingga bukankah dalam komunikasi itu semakin jauh jarak komunikasi semakin noise. Betul. Jadi pesannya tidak sampai, justru mengambang di awang-awang gitu. Tapi apakah indikasi itu memang ada? Artinya tidak bisa Ada. langsung dari apa? Dari apa Anda melihat bahwa tidak bisa langsung ke Presiden? Oh ya, yang jelas ya, Ya. makin sebanyak orang nggak mungkin semuanya bisa nyeruduk kepada Pak Presiden, termasuk mungkin ke kepalanya sendiri. Karena apa? Pasti Pak Presiden dengan membentuk organisasi itu kan mencoba menciptakan jarak tidak langsung, supaya terorganisir maksudnya. Ya. Tapi justru semakin panjang jalur komunikasi itu juga semakin bias, semakin noise kan masalahnya di sana. Jadi mungkin Pak Presiden sendiri sebagai kepala negara yang kemudian membentuk organisasi itu maka perlu mengkomunikasikan langsung nih. Ya tidak semua tim itu harus berhadapan dengan Pak Presiden, kepalanya aja. Kamu berikan perintah kepada timmu bagi menjadi sekian, ada berapa kementerian sekarang? Nah, dibagi jumlahnya, Betul. jadi sesuai dengan ketentuan jumlah menteri itu. Ini yang berhubungan dengan menteri A, ini menteri B, dan seterusnya. Oke, Saya hari kira ini juga ketika kita melihat ada peran netizen yang begitu luar biasa di Dominan media malah, sosial. iya. Nah, apakah menteri-menteri ini juga harus menguasai dengan baik cara berkomunikasi di media sosial untuk menyampaikan semua program itu? Harus. Jadi biar bagaimanapun mereka itu adalah komunikator politik. Dan netizen bukan komunikan yang tidak punya pikiran aktif, kreatif, produktif. Bahkan kalimat seorang elit politik itu elit komunikasi itu langsung berubah jadi meme yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang menjijikkan bahkan Ketika ya. tidak disampaikan dengan baik. Ketika tidak disampaikan dengan benar. Tapi kalau mereka memiliki kompetensi komunikasi pada strategi yang ketiga tadi, maka itu akan memudahkan mereka untuk menjadi entah itu juru bicara presiden, juru bicara kementerian, gitu kan? Karena atas nama presiden semua yang mereka bawa itu. Jadi peran ini menurut saya besar dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, kita pengen tahu siapa yang ada di sana semuanya itu. Oke, jadi apa yang harus dilakukan saat ini oleh semua menteri-menteri supaya bisa mengkomunikasikan semuanya dengan baik? Jadi mungkin yang di kantor presiden sendiri perlu memanajerial dari kantor komunikasi kepresidenan itu sehingga bisa menentukan pola komunikasinya dengan jelas. Jadi jangan sembarangan melontarkan isu agenda presiden, belum tentu yang ditangkap mereka itu benar. Presiden maksudnya A disampaikan B. Ini akan bermasalah pada apresiasi publik yang diberikan kepada Pak Presiden kan. Ya, betul. Itu merugikan. Nah, intinya bahwa semua orang yang terlibat yang kemudian berperan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan politik program-program presiden ini harus juga punya kemampuan atau kompetensi komunikasi. Baik, kompetensi komunikasi dan mempelajari betul pola komunikasi tadi. Dan beda antara kompetensi komunikasi biasa dengan kompetensi komunikasi politik. Nah, sedikit bedanya apa? Ya, bedanya bahwa sebenarnya dalam komunikasi politik itu semua orang ketika disampaikan pesan, yang memberikan pesan itu bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Realitasnya sekarang justru ketika pesan itu disampaikan justru kondisi pertentangannya muncul, gitu kan? Baik di netizen, bukan malah mengatur itu. Bukan malah mengatur itu. Baik. Itu realitas yang terbalik. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Lely telah berdialog bersama kami. Semoga apa yang jadi pembahasan kita hari ini juga dapat didengar untuk memperbaiki pola komunikasi politik tadi ya, bukan hanya komunikasi biasa saja. Baik, sekali lagi terima kasih. Sehat dan sukses selalu.